Hewan itu aja doa dikabulkan Allah. Tidak banyak dihafal sampai 30 juz. Coba kalian kodok tuh. Kodok tuh pasti itu. Paling banyak tak banyak tahu kodok. Tahu, kata. Tak tahu prok, tahu prok. Tahu. Apa itu? Kata. Kata. Dia tak banyak bacanya, bukan baca Wadduha, bukan baca itu dia Al-Maun, bukan baca Al-Baqarah dia. Dia baca sedikit aja tapi kabul doa, hujan pun turun. Apa kata? Sot. Sot. Bot. Asot sama itu turun hujan. Sot. Bot. Sesekali lain. Sot. Bot. Ain. Kalau kau aja baca itu bisa kabul, apalagi pula kita yang hafal Al-Quran. Mulia dia Quran yang dibaca ini. Walaupun dituliskan orang di pelepah kurma, dituliskan orang di daun-daun kayu, daun kayu itu tak bisa diinjak-injak. Kenapa? Karena Al-Quran ada di sana. Bayangkan itu mulianya. Kertas apa bedanya kertas kita sama kertas yang lain? Tapi kertas itu berisi Al-Quran, maka dimuliakan. Itulah hebatnya Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, motivasi kamu. Ternyata Al-Quran bukan hanya untuk keperluan diri kita, menyelamatkan kita dari syafaat yang nanti. Ternyata sudah selalu disampaikan oleh guru-guru kita. Orang tua kita pun diberikan mahkota kelak nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu hebatnya. Anak yang berpangkat di presiden sekalipun meninggal orang tuanya, walaupun tertulis di papan nama turut berduka cita. Meninggalnya sebulan, ribuan papan nama bersusun. Papan nama itu takkan pernah menyelamatkan omak dan ayahnya. Walaupun anaknya seorang jenderal, kalau dia tidak tahu Quran, kalau tidak pernah sholat, apa disampaikan? Jadi apapun kita adik-adik, tetap dia cinta kepada Al-Quran. Pulang ke kampung halaman, bahagia omak ayahnya. Walaupun sampai 7 orang anak Quran, hafal Quran, ini luar biasa. Ada anak-anak kita ini Jukubu, ada ke Mesir kan? Ada yang di Medina pun ada. Masya Allah. Tapi sayangnya hapus Quran kadang tak dieksposkan orang. Tapi kalau TikTok, oh ramainya kan? Itulah anehnya. Bagaimana nak negara mulia kalau Al-Quran tak dimuliakan? Ya kan? Sedangkan goa aja dimuliakan Allah Ta'ala, tempat gua Hira, karena Quran pernah diturunkan. Nah, anaknya 7. Ada orang anaknya 7 nih. Mudah-mudahan ada anak-anak ini. Cobalah hafal Quran. Semua ngerti Quran, semuanya bagus sama orang tuanya. Pulang kampung, itu dulu nenek itu berumur 60, kakek itu berumur 65. Anaknya hafal Quran 7, tapi menjadi semua. 1 jadi bupati, 1 menjadi hafal Quran, 1 menjadi tentara tapi hafal Quran, 1 jadi dokter tapi juga hafal Quran, 1 jadi kepala desa hafal Quran, 1 jadi ustadz kondang dia hafal Quran, 1 lagi menjadi kepala dusun hafal juga Quran. Sedangkan anaknya kepala dusun aja hafal Quran, apalagi yang bupatinya. Oh, itu masya Allah. Pulanglah ke kampung, anaknya 7, masing-masing pula hafal Quran. Sambil hafal Quran dibaginya mamanya uang 1 juta 1 orang. Kalau 7 anaknya 7 juta dibagilah. Ini bupati mengasih, menangis mamanya itu. Mama menangis, mak. Nangis. Ketua itu ayahnya, kau itulah anak kamu hafal Quran semua, kamu nangis. Jadi bupati pun kamu nangis. Ini lulus dari kepolisian ini nangis juga. Tambah lagi 2 juta, 2 anaknya menangis lagi. Kasih anak ketiga, tambah nangis. Sampai ke 6, nangis lagi. Yang ke-7, tambah nangis. Ditanya nenek itu, kenapa kau menangis? Tapi udah dikasih uang. Aku kata nenek itu, sedih. Kalau tahu aku anak apa Quran sampai 7 orang dikasih aku duit, 10 anak itu hari itu, gitu ya kan? Bisa umrah. Masya Allah, alhamdulillah. Maknanya jadi apapun kita meninggal omak gitu. Misalnya meninggal sodih kalian lihat. Hidup ini dulu asal dibaca ke Quran tenang hati. Itu hebatnya Al-Quran. Lagu seenak mana pun lagu itu populernya lama apa sebentar? Viralnya sebentar apa lama?
Sebentar. Hari itu disiarkan orang. Kenapa? Hafal orang nyanyi-nyanyi itu karena disiarkan. Sekarang di musola, di masjid setiap maghrib bunyikan Quran sama. Di masjid hendak subuh bunyikan. Sekampung mendengarkan Quran itu. Kenapa orang tidak hafal isi Al-Quran yang dibaca? Tapi kalau lagi adik-adik ya, jadi jangan sibukkan kamu ke nyanyi. Walaupun kita sudah berquran, nanti bercampur bau dia. Apa targetnya? Orang yang hafal Quran, bagus suara baca Quran, insya Allah pasti bagus dia nyanyi. Tapi orang yang pandai menyanyi, belum tentu dia bagus baca Al-Quran. Sedangkan tajwid dia pelajari, huruf sod sama sin aja tahu dia bedanya, huruf sin sama sa tahu dia bedanya. Walaupun tahu kita tajwid, jangan pak nanti kau belanja pula, bang, beli apa? Beli foto. Huruf sod sama, oh lagi kata bang tuh, sosis 2 bungkus. Nah itu huruf sod itu sosis 2 bungkus. Bukan begitu, artinya fasihnya lidah kamu baca ini. Maka mudah-mudahan bacaan itu lagu apapun, lagu-lagu adik-adik itu jangan dihafal-hafal, lagu-lagu di TikTok jangan dihafal-hafal. Orang yang hafal Quran ini lagu-lagu itu gampang bro, ya gampang itu. Coba orang ngapal-ngapal lagu, tak dihafal pun dapat. Ustaz pergi undangan, tidak Ustaz mendengar lagu itu, tetapi lagu itu masuk ke telinga kita undangan kan, kita dengar orang nyanyi. Mana tahu kita artinya itu, tapi dia masuk ke otak kita, ngeri juga nyanyi itu. Apa kata video itu Ustaz makan? Mas Qurane ki wajah tumho gonggomane ki wajah tumho jaina tak bercelana. Tapi Al-Quran bolak balik lagu itu diputar orang, apa tak hafal? Kecuali anak-anak tapis yang mendalam itu. Setiap subuh kaki atau imam ini udah ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wallazi أخرج فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ustadz tidak dihafal itu dulu, tidak sengaja ngapal sabiyas itu. Kenapa? Karena setiap subuh kakek kami dulu itu ayatnya, makanya hafal. Bukan sengaja dihafal, apalagi sengaja dihafal, tak dihafal sengaja pun bisa dapat. Apalagi disediakan rumah Quran El-Tahfiz itu, insya Allah anak-anak kita ini tahun kedua, ibarat anak kecil baru 2 tahun umur yayasan kita nih, tetapi sudah banyak melahirkan anak-anak hafiz Quran minimal 2 juz. Alhamdulillah. Maka jaga, pertahankan dengan baik di tengah-tengah zaman banyak cobaan godaan luar biasa ini. Kalau orang-orang zaman ini ada anak-anak hafiz Quran itu mendidikkan orang tua, guru-guru kita yang berjasa, itu luar biasa. Apalagi pengaruhnya luar biasa banyak ya. Sedangkan game aja game online, ribuan permainan, lain lagi judi online. Itulah yang ingin kamu tantang, bagaimana bisa memisahkan diri dari kesibukan duniawi itu, tetapi masuk menjadi generasi Al-Quran. Insya Allah.
Nah, jadilah anak tadi ini adik-adik, anak-anak ustaz yang rahmati Allah. Jadi kalian jadi polisi. Maaf, meninggallah omak itu atau ondak meninggal. Tak adalah orang nak baca Quran. Lalu datanglah orang mengambilkan handphone, diletak dekat omak. Kedengaran orang omak itu sakit parah tuh. Wah, itu siapa ngaji itu? Dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Orang pun datang. Memang beruntunglah anak-anak dia sekolah, dia pendidikan rumah Quran al-tahfiz tuh. Kenapa? Omak tidak meninggal lagi itu baca Yasin lah anaknya. Ditengok, pun tak ada anaknya. Sedangkan anaknya tak ada sekolah di iya sini, kok bisa ada macam Quran? Rupanya handphone letaknya gini ya. Omak ini meninggal, tengah ngojo mulutnya. Walaupun kita jadi polisi, tak mungkin kita baca Quran itu dengan langgam polisi. Mana ada? Ini anak polisi, tak mungkin dia bilang nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak polisi mungkin begitu kan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tidak akan begitu, tetap dibaca sesuai dengan tajwid Al-Quran. Kenapa? Itulah indahnya Al-Quran. Tidak akan berubah sampai di kiamat. Bacaannya, tulisannya itu tidak akan berubah. Yang bisa berubah itu kita kadang lupa. Maka ulang-ulanglah dengan baik. Insya Allah Al-Quran ini akan mendatangkan rahmat luar biasa. Apalagi program yang kalian lihat yang biru-biru nih, ya, Ustaz sudah sampaikan di kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Kalau tentang Quran, rumah Quran ini sediakan tempat-tempat di setiap dusun dan desa. Ada rumah-rumah Quran. Di antaranya apa dikaji? Judulnya rumah Quran, tapi isinya kau lihat ya. Ada kajian, dakwah Quran, tahfiz, apa itu? Tahsin, sirah, tadabbur. Kalau nomor satu tadabbur itu saja dilakukan orang, maka Al-Quran tidak hanya sebat selisan dan kerongkongan, pasti menangis kalau baca Quran. Tapi berapa banyak orang mengaji Quran adik-adik ya, tapi Quran itu tak menyentuh hati dia. Tapi dia baca Quran itu, apa kata dia? Laknatullah alal kazibin. Allah melaknat orang-orang yang dusta. Pokoknya dia pun dusta juga. Dia baca Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa artinya? Tahukah engkau siapa orang mendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang mengabdi anak yatim. Wala ya'udu ala tu'amil miskin. Dia tidak peduli pula sama orang miskin. Ternyata dia hafal ayatnya tapi tak tahu mengamalkannya. Banyaklah anak yatim pula tak diurus-urusnya. Banyaklah orang miskin tak pedulikannya. Padahal dia sudah umrah 3 kali. 5 kali haji dia dah. Bahwa ya seperti ke rumah Al-Quran ada pula di sebuah desa yang tetap didoakan oleh malaikat, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena mengamalkan isi kandung Al-Qur'an. Makanya di rumah-rumah desa-desa dusun-dusun kita, camat-camat perlu beritahu, buatkan rumah Quran, tapi kalian dispesialkan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan ganjaran terbaik bagi para hafiz Quran ini dan hafiz-hafizah. Jangan takut apa ke depan yang terjadi ini, karena yakin percayalah, orang yang bersama Al-Quran, Al-Quran itu mulia, maka dia pun pasti akan mulia. Amin ya rabbal alamin. Ustaz pikir ini dapat disampaikan menjelang asar ini. Semoga Allah tambahkan kepada kita ilmu yang manfaat, hidup dengan Al-Quran, kemudian bisa mengamalkan Quran, karena Rasulullah katakan itu pesan kepada kita bahwa jadikan ada tujuan hidup, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pedoman hidup, itulah Al-Quran. Maka ikutlah contoh hidup, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan motivasi kita pada sore ini ya seperti rumah Quran al-tahfiz akan menambah semangat kita untuk terus belajar Al-Quran dalam segala disiplin ilmu dan metode-metode yang diterapkan oleh ustaz-ustazah kita dalam menerapkan kajian Quran sampai akhir hayat. Dan bila nanti masa kita tak di dunia ini,
Ustaz, orang tua kita apa alam beri walang, kami tak ada orang kalian dah bosan-bosan, orang akan berkata, di mana kau apa Quran dulu? Dulu dia seperti kalau Quran. Kenapa kau semangat kau menyampaikan ngapa Quran nih? Dulu ada Ustaz Sapi Jari Kuala Tanjung memberi pesan, aku malas aku baca Pak, tapi banyak rupanya Quran yang gimana. Aduh sampai kalau Ustazah kita dipimpin oleh Ibu Umi, kami semangat Pak Ustaz. Mana Ustaz sekarang? Dah lama mati makan cacing tanah kan orang tu kan? Tak apa-apa, tapi bangkit mati satu tumbuh 1000. Alhamdulillah. Demikian dapat sampaikan, wallahu alam. Mari kita beristighfar, tutup dengan doa. Entah ada lagi acara lain, kembali kepada pembawa acara kita untuk sementara dipadai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.